Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di channel YouTube Stocks Indonesia. Trading hari ini bagaimana nih tradingnya nih? Seperti main bungee jumping? Ya, IHSG turunnya wah, buat sampai hampir 1,8% minusnya. Dan kita bersyukur menjelang penutupan dia ada rebound sedikit. Tapi itu bukan berarti IHSG serta-merta keluar dari zona krisis ya, zona zona downtrend atau zona koreksi. Bukan berarti juga IHSG juga akan cenderung koreksi. Ingat, saya sudah bilang berkali-kali bahwa IHSG cenderung ada di level lagi di trend sideways. Nah, kalau lagi di trend sideways itu sedang jalan nih, lagi jalan, ya modelnya memang begini. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu trennya. Jangan jangan kaget, jangan mudah panik. Kalau minusnya, ya ini tadi IHSG kan merahnya cukup dalam nih 1,8. Sebenarnya kalau menurut saya pergerakan composite ya IHSG itu minus sampai 1,8 itu masih in the range. Karena IHSG berdasarkan pengamatan kami, berdasarkan quantitative system, pergerakan IHSG itu naik turun itu di level kalau naik 1,1%, kalau turun bisa 1,1%. Nah, itu kan ada deviasinya, nggak persis 1,1%. Biasanya dia bisa lewat-lewat sedikit. Nah, 1,8% menurut saya masih ada lewat-lewat dikitnya. Toh penutupannya dia minus 1,31%. Yang mana masih di range naik 1,1%, kalau turun minus 1,1%. Nah, itu. Jadi pada dasarnya IHSG masih bergerak di level itu. Jadi jangan panik. Kalau Bapak Ibu sahamnya nih, portofolionya lagi minus, terus Bapak Ibu lihat minusnya masih di level, belum ketemu stop loss, belum sampai minus 10%, nggak usah panik. Kalau sampai kena 10% atau 78%, kalau mesti cut loss, ya cut loss saja, kurangin posisi. Tapi ingat, ini kalau ini hanya berlaku untuk trading ya. Kalau untuk investasi bagaimana? Kalau investasi, nah ini yang mau saya bagikan. Jadi ada yang beberapa yang bertanya kepada saya, Pak, ini kalau kondisi kayak gini gimana enaknya ya Pak ya? Beli saham salah, beli kripto salah, beli apa ya yang mata uang juga lagi serba salah, ya kan? Saham juga kalau beli saham Amerika juga salah, semua pokoknya serba salah. Ya, namanya juga lagi koreksi, lagi downtrend. Apapun kondisi, apapun langkah yang kita masuk, kita memutuskan untuk entry, seringkali atau sudah ada posisi, kita bisa saja jadi salah karena lagi koreksi. Satu-satunya cara supaya kita bisa keluar dari permasalahan ini atau kalau terus apa yang harus kita lakukan kalau Bapak Ibu belum ada posisi, ya sebaiknya duduk diam. Diam aja. Diam itu adalah strategi loh. Adalah suatu keputusan yang Bapak Ibu ambil terhadap suatu situasi ini. Kalau Bapak Ibu bingung loh ya, nggak tahu mau ngapain, ya diam. Tapi kalau Bapak Ibu mau memutuskan untuk action, nah ini. Daripada ketimbang ikut crowd, nah crowd ini sekarang lagi ngapain sih? Kondisi sekarang crowd itu semua lagi jualan. Lagi pengen jualan, lagi panic selling. Pada teriaknya downtrend, downtrend, bearish, bearish, ya. Pada teriaknya negativity semua. Hal-hal yang negatif. Kalau Bapak Ibu mau action, lakukan yang berlawanan. Ketika orang lain jual, Bapak Ibu mulai start beli. Jadi ketika lihat kondisi ini kita bicara global loh ya. Ini kita bicara global strategi, bukan cuma di saham, bukan cuma saham Indo. Apapun, market Indonesia lah, kripto lah gitu ya. Kalau kebetulan kalau kita di kripto atau di mana kalau trading bisa kita ada dua position. Posisi beli dan posisi jual. Belum punya barang pun kita bisa posisi jual, itu namanya short. Tapi biasanya saya jarang memberlakukan itu. Saya jarang dua-duanya. Saya selalu posisi long. Kalau sampai turun, saya cut loss, saya mending diam, saya cari posisi long mana, kapan yang bisa saya ambil posisi long, saya ambil posisi long lagi.
Jadi saya tidak ambil dual posisi. Saya tidak ambil bisa habis dari long, saya jadi tiba-tiba jadi short gitu. Saya nggak mikir begitu. Kenapa? Nanti kapan-kapan saya bisa terangkan lah alasan saya. Sekarang kita lagi nggak berbicara mengenai itu. Sekarang saya mau menyempitkan topik ini. Saya mau membahas mengenai apa yang harus kita lakukan nih ketika kalau mau kondisi market lagi semua serba downtrend. Ya, kita lakukan yang berlawanan. Ketika orang lain jual, kita beli. Ketika orang lain beli, kita mulai start jual. Nah, kondisi seperti ini, Bapak Ibu bisa lakukan baik untuk trading maupun untuk investasi. Itu makanya saya bilang, saya kerucutkan posisi beli saja. Baik itu market komoditi, market cryptocurrency, atau foreign exchange, stock exchange, ya, saham maksud saya, pasar saham. Bapak Ibu bisa lakukan ini. Jadi ketika orang lain panik selling, Bapak Ibu, disitulah Bapak Ibu beli. Kenapa? Kita harus tahu dulu, kondisi ketika orang lain jualan, apa selalu akan turun terus? Kan yang enggak toh. Ada waktu di mana dia ada momentum untuk rebound. Dan kalau kita berbicara mengenai siklus, ya 1 tahunan nih, kita bicara mengenai siklus 1 tahun. Ada bulan-bulan tertentu memang cenderung jualan, ada bulan-bulan tertentu cenderung beli, ada bulan-bulan tertentu yang kita harus hold position. Nah, kalau di bulan Januari ini sebenarnya ya tipikalnya ini kan kalau kita ngomong Januari efek itu harusnya jualan. Dan ketika memasuki awal Januari, ini kita ngomong kayak Dow Jones pun ambiar gitu ya, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Nah, harusnya kita jualannya udah di awal bulan. Mengantisipasi apa? Ketika Januari efek, dia kan anggaplah umpamanya sampai ini kondisi umpamanya dia naik terus, ya kita jualan pelan-pelan jualan terus. Nah, ketika dia udah mulai jenuh naik, dia kan pasti turun. Nah, kondisi ini kan terjadi saat ini. Terlepas dari kita bicara The Fed mau hawkish, ada nanti malam ada FOMC ya, rapat FOMC, terus ada kemudian kasus Omicron, terus ada ngomong lagi perlambatan ekonomi China, dan sebagainya. Hal-hal negatif tuh kalau kita mau gali makin banyak yang negatif. Tapi kalau kita bicara mengenai hal-hal yang positif, ya juga banyak hal-hal yang positif. Cuma seringkali ketika kondisi lagi negatif dan kita bergerak positif, itu susah banget. Karena apa? Hal yang negatif jauh lebih kuat untuk bisa mengkontaminasi, untuk bisa mempengaruhi yang positif. Tadinya kita mau beli, tapi gara-gara banyak isu-isu negatif keluar, kita jadi nggak beli. Akhirnya kita jadi takut. Nah, itu yang terjadi seringkali. Nah, jadi kembali lagi, ketika terjadi aksi jual, nah, di Januari efek ini harusnya kan memang harusnya pikir kita naik. Nah, waktu saham itu naik sebenarnya yang ideal adalah kita memang tidak lakukan transaksi beli di sini. Idealnya adalah kita jualan. Kalaupun beli, kita beli cepet jual, beli cepet jual. Karena apa? Kondisi ini udah overheat, overbought istilahnya. Cenderung potensi untuk jualan. Nah, ketika dia koreksi, ternyata ini masuk koreksi nih, teng. Sepanjang bulan Januari ini banyakkan koreksinya. Hijaunya bahkan cuma 2 hari, ada cuma 2 hari koreksi, 3 hari koreksi, 1 hari bahkan koreksi. Nah, banyak merahnya istilahnya. Nah, ketika kalau banyak merahnya, apa yang kita lakukan? Beli, sesimpel itu. Kayak tadi, saham-saham pada banyak yang merah, saya encourage teman-teman di grup ya, VIP. Kita bilang, kalau merahnya cuma range-nya cuma range minus 1 sampai 2%, dan kita lihat kita punya portofolio, rasanya kalau kita bisa nambah, dan kita bilang, ya icip-icip lah, masuk beli aja, iseng-iseng beli. Kayak tadi saya iseng-iseng beli Arto di ARB. Kalau besok turun lagi, ya saya jualan. Tapi saya tadi sempat beli di ARB, terus dia kan sempat naik. Saya ingat banget 17.075 kalau nggak salah ARB-nya Arto. Terus kemudian saya jualan di 17.225, turun 17.075 lagi, saya beli lagi. Tadi penutupan saya sempat beli lagi. Tapi ini sifatnya buat trading loh ya, trading pendek. Tapi intinya kan, pokoknya
lagi koreksi kita beli gitu, lagi koreksi beli. Nanti ketika dia mulai naik kita jualan. Jadi strateginya seperti itu. Apapun itu marketnya. Kayak contoh ya, kemarin kan saya ingat banget jam 10-an kalau nggak salah, sempat ngobrol sama teman. Itu S&P 500, Dow Jones, sama Nasdaq itu lagi turun-turunnya. Nah, pada waktu itu, kondisi turun itu, kalau kita lakukan antisipasi iseng-iseng beli. Nah, menjelang penutupan kan Dow Jones kan rebound. Wah, naiknya bagus banget. Sampai minusnya mungkin cuma sedikit sekali, atau mungkin ada positif sedikit. Tapi itu meninggalkan kaki yang sangat panjang. Nah, bayangkan. Tapi di sini saya tidak menyarankan untuk Bapak Ibu nangkap pisau jatuh loh ya, begitu diturun langsung. Nangkap pisau jatuh hanya boleh dilakukan bagi Bapak Ibu yang cukup berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana sih cara untuk menangkap pisau jatuh yang baik dan benar. Ya, ada nangkap pisau jatuh fine nggak? Ya fine aja selama kita harus punya ilmunya, kita punya pengetahuan atau punya equipment, tools juga yang benar ya. Kalau tanpa tools ya juga nggak boleh juga. Ya itu. Jadi ketika market bergerak, entah turun, entah naik, kita harus bergerak berlawanan arah ya. Memang sulit. Satu-satunya cara supaya kita punya, ya saya nggak bisa bilang keberanian sih, karena di sini tidak berhubungan dengan berani, tapi kita berhubungan dengan kalkulasi, menghitung resiko ya. Nah, kalau saya bilang kalau kondisi seperti ini ya, tentu saja kalau kita masuknya all in itu gegabah. Kalau kita ngomong berani, saya bilang itu bukan berani, tapi itu nekat. Tapi kalau Bapak Ibu masuknya bertahap, ya, itu bukan masalah berani. Tapi Bapak Ibu sudah memperhitungkan resikonya, yang mana nanti ketika dia mungkin mulai, oh ternyata memang naik ya, kita nambah lagi. Oh naik lagi nih, kita nambah lagi gitu. Jadi itu strategi yang Bapak Ibu bisa lakukan saat-saat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini lagi galau, bertanya-tanya, enaknya investasi saya diapain nih? Kalau Bapak Ibu posisi sudah ada BRI, sudah ada BCA, atau mungkin Bapak Ibu sudah ada, let's say, cryptocurrency, atau let's say sudah ada saham Amerika. Ya, kalau kita mau spekulasi nge-short, jual dulu untuk beli lagi, siapa tahu turun lagi, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau jual habis semua, saya tidak sarankan. Kayak contoh, saya lupa tadi BRI apa BCA ya, pembukanya di bawah terus dia naik. Kayaknya BCA deh. Pembukanya dia gap down. Nah, ketika dia gap down pagi-pagi, itu sebenarnya kesempatan tuh untuk kita beli. BCA itu pokoknya bank besar ya, BCA, Arto, itu salah satu, maksudnya enak lah kita untuk trading, ambil 2%-an, 1%, 2%. Ketika dia koreksi, kita ambil dulu untuk jual lagi. Karena memiliki daya tahan dan memiliki tingkat safety yang cukup. Jadi ketika dia cuk minus, ya kita berani beli. Beda sama saham-saham seperti apa ya, Bumi umpamanya. Ketika dia minus, ya jangan ditangkap. Jangan gitu loh. Bahkan hijau pun saya nggak sarankan untuk ditangkap gitu ya. Jadi beda kapasitas. Jadi tentu saja harus dipilah-pilah. Emiten mana sih yang layak, yang boleh untuk Bapak Ibu nangkap pisau jatuh umpama, atau trading ketika kita bergerak berlawanan arah gitu. Ya, di grup tadi sudah bagikan ada beberapa emiten yang masuk kategori anti badai, quote unquote. Maksudnya anti badai itu gimana? Anti badai ketika lagi koreksi kita boleh beli. Ya. Baik kondisinya merah atau hijau. Lebih bagus lagi hijau. Tadi ada yang nanya, "Pak, saham ini ABCDE umpamanya ya. Kok ampuh banget ya, minusnya cuma dikit, tipis, bahkan nggak sampai 1%. Dan nyatanya bener, menjelang penutupan dia rebound. Ya itu saya bilang, itu yang kita bilang dia punya daya tahan. Terlepas kita ada yang bilang istilah-istilah umum, dijagain, ada penunggunya, ya terlepas dari itu pokoknya. Intinya adalah
Kenapa bisa ada penunggu? Kenapa ada yang jagain? Karena orang-orang ini meyakini bahwa saham ini valuasinya bagus, dan ketika koreksi mereka berani beli berapapun jumlahnya. Nah, itu pasti harganya tertahan, pasti tertahan. Kalau umpamanya dia turun dan tidak ada yang merasa punya keyakinan terhadap saham ini, ya nggak ada yang mau beli. Jual murah-murah, akhirnya apa endingnya? Ya ARB. Nah itu, paham sini maksud saya ya? Kalau valuasi perusahaan ini, atau kalau orang punya, ini perusahaan ini memang punya rencana ya, corporate action ke depan akan begini, dan dia punya, kita tahu dia punya roadmap, blueprint perkembangannya, dia mau akan ekspansi ke sini, dan masyarakat atau pelaku pasar modal meyakini bahwa perusahaan ini akan memiliki valuasi yang bagus, itu nggak bakalan sampai jatuh terjerembab sampai ambiar. Pasti ketika dia koreksi, ada yang pasti mau beli dan mereka berani bayar. Itu rahasianya. Ya, semoga di sini Bapak Ibu lebih punya lah, nggak galau lah istilahnya ya. Saya bagikan ini supaya dalam beberapa hari ini mungkin masih akan ada kondisi di mana market bergerak liar. Mungkin besok bisa saja rebound, tapi nanti menjelang akhir minggu dia turun lagi, bisa saja apapun bisa terjadi. Atau mungkin kayak minggu lalu, Senin, Selasa, Rabu merah, Kamis, Jumat naiknya gila-gilaan. Bisa nggak? Bisa. Atau ini karena 2 hari sudah merahnya udah cukup dalam, Rabu, Kamis, Jumat tiba-tiba hijau. Bisa nggak? Bisa. Saya kan sudah bilang, selama Januari ini belum selesai, ini kita masuk minggu terakhir nih bulan Januari. Sampai last minute, kita nggak bisa bilang kalau Januari efek nggak kejadian tuh, nggak jalan tuh. Bisa saja di hari terakhir tiba-tiba IHSG-nya rally, semua saham hijau, semua penuh gegap gempita, rame trading semua. Terus orang yang baru trading, beli di akhir Januari bilang, loh tuh kan Januari efek akhirnya datang juga. Tapi tentu saja berbeda ketika ada orang-orang yang nyangkut beli di awal Januari, tengah Januari, dan di ambiar kita berbilang, aduh Januari nggak ada nih, nggak ada. Ya makanya bilang tergantung dari kacamata siapa orang ngomong. Tapi kita patokannya satu. Kalau saya daripada ngomong begitu, kita patokannya dari IHSG aja. IHSG kalau di akhir bulan Januari ditutup di atas 6.700, saya bilang termasuk Januari efek itu ada. Dan IHSG hari ini bagaimana kabarnya? Kita lihat market review. Kita ulas sekalian ya. Nah, hari ini IHSG berhasil ditutup di atas level support. Yang mana level support yang kita kemarin ceritakan adalah level supportnya ada di level 6.500. Harapan kita nggak sampai 6.500. Dan kita berharap selama IHSG mampu naik di atas 6.600 berarti masih aman. Dan hari ini walaupun IHSG belum mampu naik dari 6.600, IHSG ada di penutupan 6.568, tapi menurut saya masih oke. Kenapa saya bilang masih oke? Nggak apa-apa. Sedikit lagi, cuma 32 poin aja, dia ada di atas 6.600. Bisa saja besok tiba-tiba marketnya, bam, dia naik, posisi ada di atas 6.600. Karena dia penutupannya membuat kaki kayak gini. Bisa nggak? Bisa. Apapun bisa terjadi kok. Bisa tiba-tiba naik di atas skyline kita. Skyline kita ada di 6.600. Harapan kita kalau besok begitu nyampe. Ini kan ada gap nih. Hari ini gap down loh. Bapak Ibu tahu nggak sih gap down? Hari ini dia gap down. IHSG gap down. Kalau besok dia tiba-tiba naik, Rabu naik, Kamis nutup gap, Jumat tahu-tahu sudah nangkring di atas 6.700, ya termasuk Januari efek. Masih oke, masih ada. Setidaknya gini, kenapa saya bilang masih Januari efek? Ya iyalah. Coba Bapak Ibu lihat chartnya Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq. IHSG bisa ditutup di zona uptrend begini aja, saya bilang itu udah bagus. Karena Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq tutupnya sekarang, saat ini loh ya, di mingguan itu sudah jebol support, sudah jebol skyline. Banyak yang sudah jebol skyline semua. Tapi beruntungnya semalam mereka rebound. Jadi mereka sekarang penutupan ada di atas skyline. Nah, kalau saya bilang di atas skyline ini nanti malam kalau dia bisa naik, FOMC mengumumkan dengan baik dan banyak pelaku pasar yang terima, lanjut rebound. Bagus, karena berarti saat ini market Amerika tadi tertahan di skyline dan bisa rebound. Kan good news.
Dan hari ini gimana kondisi pergerakan? Maksudnya transaksinya gimana? Hari ini transaksi lumayan tinggi, ya. Sangat tinggi menurut saya dibandingkan kemarin 9 triliun dan 8 triliun. Hari ini 11,8 triliun. Wow. Berarti ketika merah terjadi, mungkin saya nggak bisa bilang, saya nggak berani bilang, oh banyak yang beli nih. Tapi kita anggap berarti mereka berupaya, ada pelaku pasar berupaya untuk ada aksi beli. Tentu saja kalau big money, kita bilang duit besar, kalau mau beli barang, harganya murah dong, minta murah dong. Kenapa saya bilang gitu? Coba. Bapak Ibu pernah dengar nggak istilah? Kalau beli grosiran, harganya murah. Beli 1 biji, ya, sama beli 100 atau 1000 biji, harganya masa disamain? Ya nggak mau dong. Pengennya diskon dong. Beli 1 truk sama 1 kontainer, harganya nggak boleh sama. Iya kan? Setuju nggak? Nawar dong. Itu hukum dagang. Itu hukum dagang di mana-mana. Coba kalau ke pasar. Bilang, Bu, saya mau beli banyak nih. Masa nggak dikasih diskon? Nah, dalam praktek saham pun sama. Kalau orang mau buyback, ya, tadi ada berita bahwa BRI mau di buyback. Terus ada yang nanya juga, kalau gitu bisa turun dong Pak? Ya bisa turun, kemungkinan bisa turun, tapi juga bisa naik. Intinya kecenderungan nanti akan bergerak liar. Karena kalau kita pergerakan itu ngomongnya momentum sih. Jadi harus lihat ketika aksi belinya banyak, kebablasan, kan yang beli kan manusia bukan robot juga. Belinya kebablasan, market juga bisa mengendus tiba-tiba yang beli tadinya 1-2 orang, tiba-tiba memancing orang lain untuk ikutan antri. Akhirnya gimana? Akhirnya ya naik juga. Itu bisa saja terjadi. Oke? Ya. Skip. Kita lanjut lagi. Tadi saya bahas sampai mana? Lupa. Ya. Intinya adalah kalau orang mau beli barang banyak, minta harga diskon. Jadi jangan kaget kalau kondisi seperti ini. Nah, ya. Transaksinya tiba-tiba banyak. Nah, kalau lihat asing sih memang asing belinya cuma sampai 1,7 miliar aja. Tapi emang yang beli cuma asing. FM lokal, investor lokal emang nggak beli. Mereka melihat momentum ini, ini kayaknya harga diskon, berani untuk beli. Jadi mereka mencari harga murah. Bisa nggak? Bisa. Mungkin. Semua mungkin kok. Semua mungkin. Apapun mungkin. Jadi, kalau lihat IHSG, lain kali jangan panik ya. Pastikan Bapak Ibu punya antisipasi, tarik napas dalam-dalam. Setidaknya kalau ada di grup lebih bagus, Bapak Ibu bisa tanya grup ya, tanya teman-teman, ini enaknya gimana nih, saya harus bagaimana? Belajar dari pengalaman orang lain. Dan Winnerstocks Indonesia ada grupnya juga ya, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, Winnerstocks Indonesia punya grup VIP juga. Oke. Itu pergerakan IHSG-nya, dan sekarang kita sektoralnya bagaimana? Tadi sekilas saya intip sektoralnya, memang pada koreksi semua. Ini jebol support dan berusaha naik. Besok saya berharap basic bisa comeback lagi ya, bisa comeback masuk lagi. Consumer cyclicals koreksi tertahan di area support dan dia rebound dan kembali masuk ke dalam selendang. Oke, nice. Kita coba lihat ya, kita petain dulu semua ya, mana yang masih jebol-jebol. Nah, kalau energi kemungkinan bisa ke selendang. Jadi saya bilang IHSG besok energi besok bisa koreksi lagi. Terus finance juga jebol support. Nah, yang ini saya bilang kita coba lihat besok. Kalau dia besok kembali bisa naik kembali ke skyline, berarti oke. Maka kita pantau sektor finance ini ya, ada Arto, BCA, BRI. Sekarang pemegang market cap bergeser loh ya. BCA nomor 1, BRI nomor 2, ketiga Arto kalau nggak salah. Jadi Arto hari ini ARB. Bisa bikin nggak? Bisa bikin merah. Kalau BCA-nya transaksinya nggak sebanyak hari ini dan nggak sebanyak biasanya, dan BRI juga nggak sebanyak biasanya, Arto bisa bikin merah. Terus kemudian healthcare masih menguji support. Jadi bisa saja ini juga
besok bisa mantul, bisa bisa ke bawah juga, dia masih sideways lah pada dasarnya. Ini nggak usah kita pikirkan. Terus sektor industri jebol support. Nah, ini kita hindarin. Sektor ini saya sudah warning beberapa waktu kemarin. Sektor ini kita hindari dulu ya. Sektor industri, properti, teknologi, saya sudah minta untuk hindarin dulu. Oh, sama consumer non cyclicals ya, saya minta hindarin dulu. Ini infrastruktur juga ikut-ikutan ini. Jebol support juga. Wah, bahaya. Kalau dia nggak segera rebound, saya juga hindarin juga nih. Nah, ini consumer non cyclicals dia udah bikin lower low. Nah, ini saya bilang hindarin ya. Bahaya. Terus properti ini juga sama, nggak mampu naik, ini juga bahaya. Jadi tadi waspadai ya sektor-sektor yang tadi saya sudah kasih tahu. Tekno, nah ini jebol support lagi ya, nah, ya hindari ya. Saya sudah ngomong loh ya, udah warning loh ya, jangan saya Pak Erwin nggak kasih tahu nih gitu. Awas loh. Sektor transportasi menguji support ya, menguji support, moga-moga bisa rebound. Ada beberapa sektoran yang masuk titik kritis, ada di level support dan kita harapkan dia besok bisa rebound. Dengan dia rebound, maka market cenderung kembali aman. Salah satunya sektor finance. Sektor finance kalau besok nggak rebound sih ngeri-ngeri sedap. Berarti IHSG cenderung bakal jebol support lagi. Bisa jebol 6.500 kah? Semoga tidak terjadi. Oke, itu secara sektoral. Kita masuk ke rekomendasi. Saham apa sih yang bisa untuk besok kita perdagangkan? Nah, ini tadi waktu saya screening, banyak yang keluar saham-saham lapis ketiga. Itu bahayanya di situ. Pertama adalah BEPS. Nah, BEPS ini menarik nih ya. BEPS ini sideways. Kemarin koreksi. Nah, koreksi tapi tertahan skyline dan dia BAM bisa rebound. Harapan saya besok bisa lanjut rebound. Breakout 4.800-an ini, kalau dia bisa breakout 4.800-an ini masih oke. Habis BEPS ada Yellow. Yellow ini sempat ARB berkali-kali ya, BAM dan sekarang mencoba untuk naik. Sementara untuk trading pendek dulu, kita masuk yang blue chip pada koreksi, pada dihajar jualan semua, ya trading yang side sampingan-sampingan gini. Yellow. Ada satu lagi Aldo. Nah ini menarik ya, pullback naik. Ini oke ini. Kalau dia bisa lanjut lagi, oke. Jangan tanyain saya kayak SMMT ya. Ini kalau gini gimana Pak? Wah ya jangan, saya nggak recommended Bapak Ibu masuk di sini. Nanti kalau dia tiba-tiba koreksi kayak Yellow gimana? ARB berhari-hari kayak gini gimana? Nangis pun nggak keluar air mata nanti, saya bilangin deh. Percaya saya deh. Nah oke. Terus ada juga BCAP. BCAP ini menarik karena apa? Tadi kena V-line dia koreksi. Nah, saya spekulatif buy lagi. Saya tadi trading di sini nih. Titik ini pas banget nih. Beli di 84, jual 94. Dia turun lagi ke 84. Saya iseng-iseng beli lagi tadi. Menjelang penutupan saya iseng-iseng beli lagi. Satu hari dapat 11% loh saya. 11% lebih. Oke nggak? Oke banget. Nah, BCAP ini iseng-iseng padahal. Iseng-iseng. Moga-moga besok naik lagi dan bisa breakout V-line. Ya, moga-moga. Sembari mantau-mantau grupnya MNC juga nih. MSIN ya, kabarnya bagaimana ya, hati-hati ya, udah dipucuk. Kalau saya bilang sell on strength, ini nggak termasuk rekomendasi ya, nggak termasuk rekomendasi. Kita bahas rekomendasi dulu deh, daripada nanti rancu pada skip Bapak Ibu kepikiran. Terus habis itu ada BRPT. BRPT ini juga kenapa saya nggak rekomendasi di awal, karena gini, beberapa kali dia mencoba untuk naik ke atas landang, bertahan di situ nggak kuat. Nah, ini dia lagi mencoba nih naik, kan nggak kuat, dia turun kemarin. Hari ini naik lagi. Nah, kita lihat besok. Kalau dia besok bisa lanjut, bahkan bisa naik di atas skyline, nah itu baru kita bilang, oh kayaknya kuat. Jadi sementara BRPT masih sifatnya spekulatif, buy. Terus kemudian Harum. Harum ini juga, Pak Harum energi bukan Pak? Iya, ini sektor energi. Makanya sektor energi kan murah. Berarti cenderung bakal koreksi lagi dong. Jadi gini, Harum besok kalau jebol, kita tinggalin. Kalau dia jebol skyline ini, jebol 10.100, goodbye. Nggak usah dilirik, Harum nggak usah dilirik. Tapi kalau dia besok mantul, naik dan bisa di atas 10.725, spekulasi buy, trading pendek, ambil berapa persen? Ya, 5%-an lah. 4% atau 3%. Karena range pergerakan Harum itu
naik turun 5,6%. Jadi kalau dia udah naik, hari ini kan turun 4,2%. Kalau dia udah naik, sempat naik 2-3%, Bapak Ibu spekulasi, profit 2%, 3%, keluar dulu. Ya, itu strateginya, ya, caranya begitu. Jadi, ingat, beli di range pergerakan naik turunnya, rangingnya. Kalau rangingnya 5,6%, kalau dia udah naik 2%, berarti peluang kita naik dapat itu sekitar 2-3% lagi aja. Paham ya? Jangan nyari yang arah. Itu namanya salah, gegabah itu namanya. Oke, itu yang saham-saham yang menurut saya dalam jangka pendek besok atau lusa menarik untuk cermati. Nah, tapi saya ada yang mau kasih tahu juga yang versi jangka panjangnya, yang saya lihat masih oke pada dasarnya untuk buy on weakness. Pertama adalah BBRI. Nah, ini menarik. Dia rebound dari support dan dia saat ini nangkring di V-line. Nah, besok kalau dia bisa naik lagi, berarti sektor finance naik dan IHSG berpeluang dalam 3 hari terakhir ini bakal naik, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi, BRI bisa dicermati. BRI untuk 3-4% oke kan? Ini pesan bagus loh. Terus ada BBRI, ada BBCA. BBCA ini juga menarik karena dia mantul dari bottom selendang. Ya, ini setiap kali mantul dia rebound. Ya, harapan saya besok dia bisa rebound. Kalau dia bisa keluar di atas selendang, bisa di atas 7750, strateginya silakan buy. Targetnya profit 2%-an atau mungkin dia bisa breakout level ini 8.000. Bagus, tambah lagi average up. Terus habis itu ada Bank Mandiri sekalian ya. Nah, ini lagi sideways. Harusnya harapan saya dia bisa keluar dari areal sideways ini. Kalau dia bisa naik di atas 7375, nah ini rasanya dia udah breakout. Lanjut targetnya dia harus breakout ini. 7.500. Nah, kalau dia bisa breakout 7.500 cakep lah. Terus ya itu perbankan dulu deh yang saya bisa bantu Bapak Ibu, saya bisa kasih analisa dan saya bisa kasih rekomendasi untuk buy untuk besok atau strateginya lah ya. Oke, itu tadi sharing saya, market review dan rekomendasi. Selanjutnya kita akan bahas ulasan saham. Teman-teman ada yang minta diulas nggak nih hari ini? Yang banyak bikin galau nggak? Atau mungkin banyak yang nggak merasa, udahlah Pak Erwin masih bahas, jadi saya nggak nanya aja. Ada juga yang kayak gitu. Hari ini ada berapa banyak yang nanya? Coba kita cek. Oh, cuma 2. Hebat sekali. Berarti yang lain cukup optimis ya. Besok bakal hijau. Semoga ya. Pertama DMMX. Harganya di harga 2.300. Coba kita cek DMMX bagaimana kabarnya DMMX. 2.300 dan wow, hebat sekali. Beli di dekat di bawah V-line bahkan ya ketika dia mantul. Wow. Ya, harapan saya besok dia juga mantul dari level V-line ini ya. Mantul, targetnya pendek dulu ya. Jangan buru-buru kemana-mana. Range pergerakan dia 3,6%, jadi maksimum sih pergerakan dia bisa sampai kalau beli 2.300 bisa 2470, 4,2%. Kemungkinan bisa nyampe ke T1 dulu, 4,2%. Kedua, jangan sampai ke T2, T1,5. Jadi di harga 2.500-an ya, mungkin bisa nyampe. Terus habis DMX ada LINK 4488. LINK harusnya masih oke, masih bagus. Nah ini 4488. Oke, sekarang 4380. Moga-moga bisa segera mantul lagi nih. 4380 belinya kemarin rasanya ya, atau hari ini. 4488. Udah lama belinya 4488. Oh, nyampe Pak. Ya Pak, Bu. Ini 4488 tuh di areal sini. Ya, ini arealnya.
Ini arealnya 4488. Harusnya nyampe ya, harusnya nyampe. Kita lihat ini golden cross. Ini smart money juga bagus. Ya, harusnya sportsnya oke. Nggak usah khawatir. Ya, oke Bapak Ibu. Itu tuntas sudah video yang saya buat untuk hari ini. Untuk perdagangan tanggal 25 Januari 2022. Dan rekomendasi untuk tanggal 26 Januari 2022. Semoga apa yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu tidak menjadi galau dan lebih punya pikiran optimis dari sisi seorang investor. Jadilah seorang investor yang smart, yang pintar, yang bisa berpikir berlawanan arah, dari tidak terbawa arus ya, tidak terlalu bawa arus untuk panik. Ya, jangan panik, tenang aja. Oke? Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video YouTube ini. Jangan lupa like dan share. Dan jika Bapak Ibu senang, jangan lupa untuk subscribe juga. Jadi nyalakan tombol loncengnya ketika saya rilis video-video baru, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Dan saya juga ajak Bapak Ibu bagi yang mau belajar trading saham dengan baik dan benar, Bapak Ibu bisa bergabung di Winner Stocks Indonesia. Silakan baca kolom deskripsi, lihat di website untuk menghubungi saya. Sampai jumpa semua. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.